Baik, selamat malam semuanya. Kita akan mencoba dengan video ini membahas beberapa tipe soal pada tes kemampuan skolastik. Yang pertama, kita coba kenali dulu, ada 4 nanti yang akan diujikan, yaitu penalaran umum, pemahaman bacaan dan menulis, pengetahuan dan pemahaman umum, serta pengetahuan kuantitatif. Jumlah soalnya keseluruhan nanti adalah 90 soal dan waktu yang diberikan adalah 120 menit. Nah, di bagian pertama teman-teman akan menemukan pola bilangan yang kalau dulu di kelas 10 dan kelas 11 itu teman-teman belajar tentang pola bilangan aritmatika dengan geometri. Nah, kalau di soal tes skolastik itu tidak hanya dasar dari aritmatika maupun geometri, bahkan bisa gabungan dari kedua bab tersebut. Nah, itu yang perlu teman-teman cermati, karena memang soal ini dirancang untuk mengetahui bagaimana penalaran teman-teman sebelum memasuki jenjang perguruan tinggi. Nah, baik, perhatikan, saya akan coba tuliskan pada slide ini. Perhatikan di soal nomor 1 ini ada 4, 7, 14. Saya coba tulis di sini ya. 4, 7, 14, 17, 37. Ini ada yang belum tahu. Kemudian ada 37 dan 74. Kalau sekilas teman-teman anggap ini adalah pola bilangan biasa, 4 ke 7 itu ditambah 3, 7 ke 14 ditambah 7, 4 ke 14 ke 17 ditambah 3, begitu seterusnya. Nah, yang menariknya apa? Ini tidak bisa seperti itu. Teman-teman harus mengotak-atik hingga menemukan yang paling tepat. Nah, coba kita lihat. Di Jawa kan malah tadi, daerah merah semua ini. Please. Coba kita lihat. 4 ke 7 tadi adalah ditambah 3. Nah, kalau 7 ke 14 berarti kemungkinan bukan ditambah lagi. Bagaimana kalau kita gunakan dengan dikali 2? Kita lihat lagi. Maka 14 ke 17 seperti pola sebelumnya, yaitu ditambah 3. Maka nanti setelah 17 itu adalah dikali 2. Nah, ini dia. Kemudian setelah dikali 2 akan ditambah 3. Hasilnya yaitu 37. Setelah itu dikali 2 lagi, hasilnya adalah 74. Nah, mulai terlihat bahwa nanti kita akan dapatkan dari 17 dikali 2 yaitu 34. Nah, inilah yang diminta jawabannya. Maka pada pilihan ini kamu perlu menjawab atau menyilang yang D. Bagaimana? Cukup jelas? Memang pada bagian ini soalnya tricky. Dia tidak saklek geometri, tidak pula pada aritmatika. Bisa gabungan dari keduanya. Ya. Baik, cukup di soal nomor 1. Berikut soal nomor 2. Ada bilangan 1, 3, 2, kemudian 6, kemudian 6 lagi, kemudian 15, kemudian 22, dan ada 2 bilangan yang kita diminta menentukan. Nah, perhatikan ada yang menarik di sini. Kita coba lihat kalau 1 ke 3 ditambah 2, 3 ke 2 dikurang 1. Gak asik kan? Coba kita loncat. Nah, bagaimana kalau kita amati pada 1 ke 2? Berarti 1 ke 2 ini ditambah 1, betul. Kemudian loncat 1 lagi, 2 ke 6 ini ditambah 4. Terus 6 ke 22 ini ditambah dengan berapa? 16. Nah, mulai kelihatan?
bahwa ternyata pola 1 ke 4 ini adalah dikali 4 ya. 4 ke 16 juga dikali 4. Maka nanti ada satu bilangan setelah 22, yaitu ditambah dengan 16 kali 40. Yaitu ditambah dengan 64. Berarti jadi berapa nih loncat setelah 22? Ditambah dengan 64. Yaitu 80. Nah, di sini kita sudah punya dua pilihan nih, kemungkinan C atau D yang 86. Bagaimana dengan sebelumnya? Sekarang kita perhatikan yang 3 ke 6. 3 ke 6 itu dikali 2. 6 ke 15. Yaitu kalau ini dikali, kemungkinan tidak bisa ya, karena ini nggak bisa. Coba bukan kita kali, coba kita ganti dengan ditambah 3. Kita lihat. Dari 3 ke 6 itu ditambah 3. 6 ke 15 itu ditambah 9. Nah, mulai kelihatan nih polanya nih. Berarti ini dikali 3 kan? Dari 3 ke 9 ini dikali 3. Maka setelah ditambah 9 akan dikali 3 juga. Yaitu berapa 9 kali 3? 20. Tuh 27. Nah, setelah ini akan ada bilangan. Maaf, saya hapus dulu. Yaitu ditambah dengan tadi ya 9 kali 3 yaitu 27. Nah, maka setelah 15 ditambah 27 akan dapat bilangan berapa nih? Berarti 2, ini 3 tambah 1 berarti 42. Nah, kelihatan nih ada 32 dengan 42, maka jawabannya adalah yang D. Begitu untuk nomor 2. Jadi memang di bagian pola bilangan ini benar-benar kita harus kreatif. Ya, kita harus kreatif menentukan bagaimana kira-kira pola bilangan yang ada. Next ke soal nomor 3 sekarang. Soal nomor 3, angkanya mulai agak besar ini. Ya, dimulai dengan 105, kemudian berkurang 5 jadi 100, kemudian ada bilangan yang dilewati, kemudian ada 96, 97, 92, kemudian 93, kemudian 88. Nah, dari sini apa nih yang kira-kira kita lihat? Memang yang pertama, ketika kamu menemukan seperti ini, kamu harus berusaha menemukan bilangan itu loncat satu bilangan. Dari 105 kita belum tahu nih ya, berkurang berapa. Tapi kita coba cek dari 100. Kalau loncat 1 berarti dengan ini. Kemudian setelah 96 loncat 1 lagi, 92, kemudian loncat 1 lagi ke 88. Apa yang bisa kita lihat ini? Ternyata dikurangi dengan berapa? 4, betul. 96 dikurangi 4 jadi 92. Dikurangi 4 lagi jadi 88. Bagaimana dengan yang satunya? Kita belum bisa tebak, tapi kita bisa cari kemungkinannya. Dari yang sudah ada 97 menjadi 93 yaitu dikurang 4 juga ternyata. Berarti kemungkinannya di sini juga dikurang 4. Nah, berarti 105 dikurangi juga 4. Ini juga dikurangi dengan 4. 105 dikurangi 4, 101. Betul. Maka jawabannya adalah 101. Maka di sini kita taksir yang D. Bagaimana? Sudah mulai kelihatan cukup mudah dan cukup terbiasa dengan bentuk soal ini? Baik, kita coba lanjutkan lagi. Di soal nomor 4. Di soal nomor 4, perhatikan ada bilangan, ya ini agak loncatnya cukup ini ya. Kita lihat nomor 4. Nomor 4 dimulai dengan 8, kemudian 4, kemudian 7, kemudian ada 14, ada 10, ada 13, ada 26,
ada 22, ada 25, dan ada satu bilangan yang ditanyakan. Ada yang sudah mulai menebak kira-kira seperti apa polanya? Ya, kita lihat. Ada yang menarik di sini. Dari 8 ke 4, ini bilangannya kita bisa gunakan dikurangi 4. Ya, kita coba buat dari ini dikurangi dengan 4. Bagaimana 4 ke 7? Ditambah dengan 3. Kita buat di sini, ini ditambah dengan 3. Sedangkan 7 ke 14 adalah dikali 2. Kalau pola di bawah ini berulang, maka ini jawabannya. Tapi kita cek dulu. 14 ke 10 dikurangi 4. Oke, ternyata itu polanya kayaknya. Kita lihat. Berarti 10 ke 13 adalah ditambah 3. Oke. Kemudian 13 ke 26 adalah dikali 2. 26 ke 22 dikurangi 4 lagi. Nah, polanya kelihatan. Ini tambah 3. Maka setelah 25, yaitu pola berikutnya setelah tambah 3, yaitu dikali 2. Maka kita dapatkan 25 kali 2, 50. Oke. Ini jawabannya. Maka kita pilih jawaban yang B. Gitu. Oke ya. Nanti jika ada pertanyaan, teman-teman boleh kirimkan atau menemukan bentuk yang lain, nanti coba kita bahas. Baik, berikutnya soal nomor 5. Soal nomor 5 ini dimulai dengan 0, kemudian ada 5, ada 10, gitu ya. Kita coba lihat. 0, 5, 10, 8, 13, 26, 24, 29, ada satu bilangan belum tahu, 56 dan 61. Dari 0 ke 5 kira-kira apa nih yang paling kelihatan? Yaitu ditambah 5. Saya pakai warna lain supaya memudahkan kita melihatnya. Saya ganti ke merah. 0 ke 5 ini adalah ditambah 5. Oke. 5 ke 10? Oke, dikali 2. 10 ke 8? Ayo, dikurang 2. Kita lihat ya. Dikurangi 2. Bagaimana 8 ke 13? Kalau pola di bawah ini berulang, maka kemungkinan itu polanya. Ternyata 8 ke 13 adalah ditambah 5. Maka berikutnya harus dikali 2. Kita cek. Oh, ternyata betul. Dikali 2. Bagaimana dengan 26 ke 24? Berarti harus dikurang 2. Dan betul ternyata polanya. Maka setelah ini ditambah 5. Setelah ditambah 5 apa? Dikali 2. Maka 29 dikali 2 nih. Ya, berapa 29 kali 2? Oke, 58. Setelah 58, ternyata dikurang 2 menjadi 56. Nah, saya coret saja ya. Ini adalah dikurang 2. Setelah dikurang 2, kemudian ditambah 5. Pas. Yaitu hasilnya 61. Maka kita pilih jawabannya adalah 58. Mana nih 58 nih? 29 kali 2, 58. Nggak ada ya? Oke, karena di sini nggak ada, oke lah kita buat ya. Jawaban yang betul adalah 58. Oke ya, nggak apa-apa. Karena kadang-kadang begitu soal itu tidak selamanya ada, tapi kita bisa ikuti pola yang diberikan. Baik, berikut ke soal nomor 6. Ada bilangan 4, ya, kita lihat. Saya mulai dari warna merah boleh. 5, 2, 10. Ada satu bilangan yang belum, 8, 48, 51, 46, 322. Nah, sekarang kita lihat. Oke, ganti biru. 4 ke 5 kira-kira apa ini? Oke, ditambah 1 ya. Oke. 4 ke 5 ditambah 1. Bagaimana dengan 5 ke 2? Oke, bisa kita buat dikurang 3.
Bagaimana 2 ke 10? Dikali 5. Oke, betul. Kita sudah kelihatan ada 3 pola nih. Tambah 1, dikurang 3, dikali 5. Kalau ini adalah polanya sama dengan yang ini, atau bisa juga polanya masih ada satu lagi. Jadi kita harus bisa tebak. Tapi kita coba cek ke belakangnya. 8 ke 48. Yuk. Dikali 6. Betul. 48 ke 51. Ya, ditambah 3. Oke. Kemudian 51 ke 46. Ya, dikurang 5. Oke, sudah cukup menarik. Ternyata setelah itu 46 ke ini kalau kamu bagi, kamu akan dapatkan 7. Maka ini dikali dengan 7. Nah, ternyata perhatikan. Ini masing-masing bilangan ini itu ternyata ada yang menarik nih. Ada ditambah 1. Ini juga tentunya nanti ditambah tapi belum tahu nih berapa. Tapi di sini ada dikali 5, dikali 6, dikali 7. Berarti akan berurutan ya. Kemudian ada dikurang 3, kemudian dikurang 5, kemudian ini ada plus 1, kemudian ada plus 3. Berarti kemungkinannya di sini adalah ditambah 2. Betul. Berarti 10 ditambah 2 menjadi 12. Oke, ada nih jawabannya. Jawabannya yang E. Gitu. Oke, mulai cukup jelas. Berikut, satu lagi di soal nomor 7 tentang pola bilangan. Kita lihat di sini. Dimulai dengan 3, saya tulis ya. 6, 3, belum tahu, ini 21, 17, 22, ada satu bilangan lagi, 83 dan 80. Sekilas teman-teman kira-kira bisa tebak pola yang kemungkinan digunakan? Oke, kita mulai dari 3 jadi 6. Oke, cukup jelas ya. Bisa ditambah 3 atau dikali 2. Tapi kita coba pilih yang perkalian. Karena kalau ditambah kayaknya kemungkinannya bukan. Kita pilih dikali 2. 6 ke 3? Ya, dikurang ya. Dikurang 3. Kalau polanya seperti itu, tapi kita coba cek. 21 ke 17? Ayo, berapa? Dikurang 4. Kita ada yang belum tahu nih. Tapi kita boleh lewatin dulu. 17 ke 22? Ya, ditambah 5. Oke. Kemudian ini ada satu pola yang terlewat juga. Maaf. Saya coba hapus dulu ya. Ini ke sini, ada yang terlewat. 22, udah belum tahu, ini 83. 83 ke 89? Ya, ditambah 6. Oke. Perhatikan nih, ada yang menarik di sini nih. Ada dikali 2, ada dikurang 3, ini dikurang 4. Berarti kemungkinan ada dikurang 5 nanti. Ya, berarti akan ada dikurang 5. Kita coba lihat dari depan ya. Ya, oke. Kamar dulu. Berarti kemungkinan yang setelah ini adalah ada ditambah 4 ditambah 6. Berarti di sini ada ditambah 4. Oke. 3 ditambah 4 itu 7. Oke, sudah mulai kelihatan ini ya. Kemudian setelah ditambah 4 ini dikali 2. Kemudian ada dikali, kemungkinan urut tidak ini? Ada ditambah 4, tambah 5, tambah 6. Dikurang 3, dikurang 4. Berarti kemungkinan ada dikurang 5. Ya, berarti di sini ada yang dikurang 5. Dikali 2, kemudian dikali 3 nih. Karena 7 jadi 21 dikali 3. Berarti di sini setelah dikali 2 kali 3, kemudian dikali 4. Betul.
Berarti di sini kita dapatkan 22 kali 4, 80. Maka jawaban yang diminta adalah ini dan ini, 7 dan 88. Kita pilih yang B. Baik, begitu untuk bagian pertama ini. Teman-teman bisa coba pahami kembali dan mencari banyak soal latihan tentang ini. Karena mau tidak mau tentang soal ini harus banyak latihan. Karena polanya menarik. Ya, tidak bisa saklek seperti pada pola aritmatika maupun geometri. Baik, sampai jumpa pada bahasan berikutnya. Silahkan jika ada yang mau ditanyakan, boleh WA, bertanya, atau boleh wapri, terserah ya. Tapi silahkan untuk bahan belajar.